Shalom semuanya. Di kitab Yesaya 28, sebab harus ini, harus itu. Mesti begini, meski begitu. Tambah ini dan tambah itu. Waktu di ayat 7-10 ini saya kadang-kadang bingung. Ini Tuhan lagi ngomongin apa ya? Dia marah? Dia apa? Dan di ayat ke-10-nya, sebab harus ini, harus itu. Mesti begini, mesti begitu. Tambah ini dan tambah itu. Ini tambah lagi saya bingung lagi. Tetapi kalau kita ngomong di dalam bahasa Inggrisnya, King James-nya yang sudah diperbaharui, itu jauh lebih bagus. Di ayat 9-nya, whom shall he teach knowledge? Dan dikatakan, and whom shall he make to understand doctrine? Them that they are weaned from the milk and drawn from the breast. Yang ke-10-nya bagus sekali. For precept must be upon precept. Bahasa Indonesianya mesti begini, mesti begitu. Saya bingung, tapi kakak dia ngomel. Tapi kalau bahasa Inggrisnya, for precept must be upon precept, precept upon precept, line upon line, line upon line 2 kali. Saya mau ajarkan hari ini adalah for precept must be upon precept. Nah, for precept must be upon precept. Precept itu adalah, kalau dikatakan bahasa aslinya dari kata sep. Pre itu sebelumnya. Sep apa? Sep adalah konsep. Jadi sebelum ada konsep ternyata ada pre-konsep. Sebelum ada kita mau mengenal konsep, harus ada kenapa konsep ini terjadi. Dan waktu dipelajarin dikatakan 2 kali. For preset must be upon preset and preset upon preset. Itu dari preset ada lagi ke preset lagi. Ternyata kalau kita membaca firman Tuhan dan Tuhan katakan kita membaca satu ayat, nggak bisa cuman hanya kita mempercayai ayat ini begini. Makanya Tuhan Yesus katakan pada waktu dia di dunia ini, Tuhan Yesus ngomong seperti begini, aku ingin banyak sekali ngomong kepada kalian, tapi kalian belum bisa menerimanya. Di sini, precept must be upon precept. Setiap konsep pasti ada pre-nya sebelumnya. Dan itu mesti digali lagi, semua prinsip dan konsep ini Tuhan akan berikan kepada kita sesuai dengan apa yang bisa kita terima saat itu. Kita harus bersyukur sekali dengan ada namanya Katolik. Kalau jadi komunis gimana? Sulit sekali. Dengan adanya Katolik kita belajar tentang Tuhan. Jadi jangan sekali-kali kita ngomong, ini di sini nggak benar, enggak. Sesuai saat itu adalah Tuhan berbicara kepada golongan Katolik. Saat itu, Tuhan berbicara di sana. Ada banyak sekali hal-hal yang baik yang Tuhan lakukan di dalam generasi Katolik. Tetapi akhir terjadi namanya pembaharuan. Tuhan berikan lagi lebih, yaitu apa? Sesuatu yang di dalam firman Tuhan, dan Tuhan kirimkanlah yang namanya Martin Luther. Waktu Tuhan kirimkan Martin Luther, terjadi pembaharuan namanya Protestan. Tuhan baru bisa ngomong lebih banyak lagi tentang apa yang di kepala Tuhan, tentang precept, tentang doktrin dengan generasi yang sudah dipulihkan. Dan apa yang terjadi? Tuhan pulihkan lagi, namanya generasi Pantekosta. Dengan generasi Pantekosta, kenapa Tuhan bisa ada masuk ke generasi Pantekosta? Tuhan bisa ngomong lebih lagi di dalam generasi Pantekosta ini. Dan apa yang terjadi? Setiap generasi, Tuhan akan berikan lebih lagi. Precept upon precept. Dan apa yang terjadi? Terjadilah pembaharuan lagi namanya karismatik. Setelah karismatik sekarang terjadi namanya grace. Pada waktu yang grace dikatakan enggak. Grace sudah yang paling the best. Sudah tidak ada lagi yang lebih lagi daripada yang grace. Apa yang terjadi? Kita tidak dapat menerima dari Tuhan apa yang sebenarnya Tuhan mau berikan. Precept upon precept. Kenapa saya ngomongin seperti ini? Pada waktu kita ngomongin soal Adam dan Hawa yang pertama kali. Itu bagaimana caranya Adam ini sama Hawa waktu Tuhan ciptakan. Pada waktu Tuhan ciptakan ternyata sekali lagi Adam diciptakan oleh Tuhan. Itu bukan untuk beristri dengan Hawa. Tuhan menciptakan Adam dengan segala kesempurnaannya. Adam saat itu benar-benar sempurna sekali di mata Tuhan. Tidak ada dosa. Adam dan Tuhan mempunyai komunikasi yang luar biasa. Dan waktu punya komunikasi yang luar biasa tidak ada yang dalam diri Adam kesepian. Tuhan menciptakan Adam dengan segala kesempurnaannya dan segala baik supaya kita bisa melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam diri Adam ini. Dan apa yang Tuhan kerjakan dalam diri Adam ini, kalau kita praktekkan di dalam keluarga kita praktekkan di dalam pertemanan kita, tidak ada kata gagal.
Tuhan waktu menciptakan Adam pertama kali, tidak ada dalam pikiran Tuhan, ini anak pasti gagal. Ini anak pasti bermasalah. Ini anak akan mengalami pencobaan-pencobaan dalam hidup sehingga dia jatuh berat. Waktu Tuhan menciptakan Adam yang pertama kali, Adam benar-benar sempurna. Apa di dalam sempurna? Disempurna di dalam singleness. Di dalam kesendirian dia. Adam pada waktu dia pertama kali, waktu diciptakan sama Tuhan, tidak ada yang namanya kata lonely. Tidak ada yang namanya kata kesepian. Kalau kalian memulai hidup kalian, memulai pernikahan kalian, memulai pertemanan kalian, memulai komunitas kalian memulai network kalian, karena kenapa? Saya kesepian, saya cuma sendiri. Kalian memulai segala sesuatu dengan bermasalah. Pada waktu kalian bermasalah, orang pun bermasalah. Orang masalah ketemu orang masalah jadi apa? Tambah masalah. Perlu ada yang namanya mediator. Setiap pasangan suami istri, kalau tidak ada mediatornya, akan kacau. Mediator siapa? Cuma hanya Yesus. Cuma hanya Yesus. Pada waktu kita berbicara sama Yesus, dan Yesus hadir dalam hidup kita, dia akan memulihkan hati kita. Firman dari mana? Yesus datang, yang memulihkan hati yang luka. Di dalam kalian membangun hubungan, membangun pasangan suami istri, membangun pertemanan, membangun network kalian harus melihat bagaimana Adam ini. Pertama kali, pada waktu kalian bisa melihat apa yang Tuhan lakukan dalam hidup Adam, pada waktu kalian mengerti bagaimana Tuhan menciptakan Adam tersebut, dan dengan segala kepenuhan Tuhan dalam hidup Adam, baru kalian bisa. Hanya Tuhan Yesus doang yang bisa menyembuhkan hati kita. Pada waktu kalian punya masalah dalam hati kalian ini, jangan kalian coba-coba untuk lagi, misalnya kalian punya masalah dengan suami istri, saya cari istri yang lain.